Bismillahirrahmanirrahim. Walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, sehingga banyak orang yang mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita. Hari ini saya kaget dan kagum kepada seorang mukalaf yang tampil begitu pede dan memamerkan pengetahuannya. Saya mau angkat topi, tapi topi saya tidak ada. Mau gimana lagi? Saya terkagum karena katanya dia bisa mengalahkan master, bahkan mempertanyakan pendeta tentang Alkitab, tentang apa yang dapat dilakukan di dalam kekristenan. Kita harus berikan tepuk tangan supaya dia makin terangkat. Teman-teman, gimana kecerdasannya? Ingat, ini sangat cerdas. Sangat cerdas. Tidak ada orang Kristen yang dapat menirunya. Luar biasa. Mari kita lihat videonya teman-teman ya. Jangan skip. Supaya teman-teman lihat kecerdasannya yang begitu cerdas. Ini dia videonya. Ya, jadi 2012 itu kejanggalan pertama yang saya dapatkan itu kengirian. Ngiri ya. Saya bacanya itu ngeri. Jujur itu, ini kalau diterapkan saya mati ini, dibunuh ini sama pendeta. Jadi di Alkitab itu disampaikan dalam kitab Kejadian 14 ayat 17. Kata Allah, barang siapa yang tidak dikhitan, yang dikerat kulit khatannya, yang disunat, maka harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, yang artinya dibunuh. Harus dibunuh itu orang, kalau tidak dikhitan. Itu kejanggalan satu. Yang kedua, tidak ada satupun saya dapatkan dalam Alkitab, amalan-amalan yang kita lakukan, yang terdapat dalam Alkitab. Jadi tidak ada satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang dikerjakan oleh orang Kristen saat itu, sampai saat sekarang, bukan saat itu, sampai hari ini tidak ada satupun perintah Allah yang ada dalam Alkitab itu mereka kerjakan. Contoh, mereka disuruh sunat, tidak disunat, disuruh puasa, tidak puasa, disuruh sujud ketika ibadah, tidak sujud, disuruh pakai jilbab, tidak pakai jilbab, disuruh sholat, tidak mau sholat. Nah, justru melakukan amalan yang dilarang oleh Allah, makan babi, makan anjing. Nah, itu larangan semua tuh. Jangan ibadah pada hari Minggu. Nah, itu dilarang semua sama Allah. Sehingga timbul dulu pertanyaan saya kepada para pendeta. Saya bilang, Pak, tolong tunjukkan satu ayat ke saya, perintah Tuhan yang kamu kerjakan. Nah, tidak ada. Jadi itu salah satu bagi saya, maaf ya. Saya bukan menjelekan agama saya sebelumnya. Tidak, saya hanya menyampaikan penemuan saya bahwa ini agama sudah tidak benar ini, karena mereka menjalankan bukan perintah Tuhan. Saya tidak tahu apakah itu atau apa, yang jelas mereka tidak menjalankan perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab itu saja. Sehingga saya tinggalkan agama itu. Beda dengan Islam. Perbedaan jauh dengan Islam. Islam itu mereka melakukan amalan, ketika amalan itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka tertolak amalannya, ditinggalkan, disuruh tinggalkan tuh. Maka harusnya jangan kamu kerjakan itu pekerjaan. Karena tidak akan dihitung pahala nanti itu. Nah itu. Sehingga beda antara Kristen dengan Islam itu tidak ada. Perbedaannya kalau kita mau katakan antara bumi dan langit terlalu dekat. Perbedaannya apa? Perbedaan antara orang Islam dan orang Kristen antara surga dengan neraka. Orang kafir itu Kristen di neraka, orang Islam itu di surga. Jadi tidak ada perbedaan orang Kristen dengan orang kafir itu antara bumi dan langit. Oh tidak ada. Bukan seperti itu perbedaan orang Kristen dengan orang kafir, orang Muslim. Perbedaan orang Muslim dengan orang kafir yaitu adalah antara surga dengan neraka, seperti itu. Ya memang kalau kita menguraikan kejanggalan-kejanggalan dalam Bibel itu sangat banyak. Ya sangat banyak. Kalau kita mau terapkan satu persatu memang butuh waktu yang cukup panjang. Ya, salah satu saja yang paling membuat mereka itu tidak berkutik. Satu, kalau yang sering Ustaz mau kita sampaikan itu, tolong tunjukkan di mana Yesus menunjukkan kata Tuhan itu, memang mereka tidak bisa bantahkan. Ada satu lagi yang mereka tidak bisa bantahkan. Tolong tunjukkan ke kita. Ya, dari situ dulu bisa mengatakan ini perbuatan apa ini amalan apa. Tolong kalau ada pendeta yang mampu menunjukkan ke saya satu ayat ya, yang mereka dapatkan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Saat ini juga saya kembali ke Kristen. Nah, tapi dengan satu syarat, Bibelnya, cetakannya itu harus 2000 ke bawah tuh. Jangan 2000 ke atas. Takutnya kan memang Bibel itu dirubah-rubah. Nah, kalau 2025 bisa jadi nanti tanggal 25 Desember sudah ada nanti itu. Yang dikhawatirkan, ini kekhawatiran saya. Nah, itu salah satunya. Tanggal 25 Desember, apakah benar hari kelahiran Yesus? Tolong tunjukkan ayatnya. Tidak ada. Itu salah satunya. Yang paling parah. Ada yang paling parah. Jadi dalam Alkitab itu ada perintah. Di situ kata Alkitab, celakalah mereka yang jago dalam mencampur dan minum alkohol, minuman keras. Celakalah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ini yang terjadi ya. Alkohol itu dijadikan jamuan pada perjamuan kudus. Perjamuan kudus tuh. Ini apa ini? Ini kok larangan Tuhan. Tuhan itu sampaikan itu, celakalah kamu. Yang minum, yang mencampur dan yang menjual. Celaka tuh. Orang yang minum, mencampur dan menjual minuman keras. Tapi mereka lakukan itu pada hari raya Paskah. Itu kan lucu, bukan cuma lucu, kurang ajar kalau bagi saya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh mukalaf ini. Saya baru sadar ada orang cerdas seperti ini lalu menjadi mukalaf. Sangat cerdas.
Teman-teman, jikalau kita menyimak apa yang disampaikan, mana ada benarnya sedikit pun tentang penyampaiannya. Dia bilang tidak ingin menjelekkan agama sebelumnya, tapi dengan tidak sengaja dia sedang menonjolkan superioritas Islam dan melemahkan agama sebelumnya. Ini tetap juga yang namanya menjelekkan, begitu. Kalau dia berkata, aku nanyakan pastor, aku nanya pendeta, itu sudah basi, bro. Itu sudah banyak mualaf yang lakukan itu. Ilmu mereka dari dulu sampai sekarang dan nanti kemungkinan sama. Ilmunya Dr. Zakir Naik mempertanyakan Tuhan Yesus, turun kepada ustadz-ustadz dan juga ke Ustadz Moko Ginta dan mungkin ke kamu, begitu. Dan kepada mualaf yang lain selalu aja berkata, aku nanya pastor lah, aku nanya pendeta lah. Lalu mereka tidak bisa jawab. Siapa bilang tidak bisa jawab? Ini kan sebuah hal kekeliruan. Gini aja deh, kalau kamu masih ada sampai saat ini dan mau menonton YouTube, bukalah YouTube-nya Kristen dan pertanyaanmu itu sudah ada di sana semua. Jadi kalau kamu bilang tidak ada pendeta, pastor yang mampu menjawab, itu sebuah kekeliruanmu. Nah, teman-teman, apapun yang disampaikannya sebenarnya cukup satu kata atau satu kalimat. Dia tidak pernah menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Kalaupun dia benar Kristen dulu, saya tidak tahu. Kalau dia orang Kristen yang sungguh-sungguh dan belajar Alkitab dari Kejadian dan sampai Wahyu, pemikirannya tidak seperti itu, teman-teman. Cara berpikirnya tidak seperti itu. Jadi yang saya bilang di awal tadi cerdas, ini bukan cerdas. Ini malah di bawah rata-rata. Karena apa? Karena kalau dia belajar Alkitab, misalnya dari Kejadian, baca aja deh. Baca teliti baik-baik dari Kejadian sampai Wahyu. Maka Alkitab itu akan menerangkan dirinya sendiri dengan baik. Oke, ada beberapa hal yang mungkin kurang paham. Itu baru kamu pertanyakan. Nah, kalau masih pertanyaanmu dan kebingunganmu soal sunat, soal puasa, soal sholat, soal berdoa, soal makanan halal dan haram, itu masih soal basi dan semua orang, para mualaf, lebih condong melakukan hal yang sama, yaitu itu doang, tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang dan nanti. Dan kamu bilang pendeta tidak ada yang menjawab. Anak sekolah minggu mungkin bisa jawab itu. Apakah Kristen berpuasa? Ya berpuasa. Tanpa kamu tidak tahu. Saya berpuasa. Tanpa kamu tidak tahu. Nah, kalau kamu jawab tentang sunat, kalau tidak disunat maka dirajam dan segala macam, itu dibicarakan di konteks mana? Itu konteks Israel. Itu konteks zaman dahulu. Kalau dalam perjanjian baru orang Kristen bukan sunat lahiriah lagi, tapi sunat batiniah, hati yang bertobat. Ini makanya saya bilang kamu tidak pernah jadi Kristen, sok-sok aja berkata, tanya pendeta, tanya pastor. Malah kau bilang lagi sholat. Nah, ini lagi panjang nanti. Kalau kau bilang sholat, entah bersujud, entah apa, sebelum Islam ada, sudah ada itu yang bersujud. Bahkan Daud bersujud. Bersujud itu hal yang biasa. Ada yang berdoa bersujud, ada yang menengadah tangan, ada yang berdiri, ada yang lipat tangan. Terserah, yang penting hatinya. Tidak ditentukan oleh bentuk dan sikap, cara tubuh. Lalu kau bilang lagi, minum apa itu? Minum anggur, minum alkohol. Siapa yang minum alkohol di gereja? Kamu tidak tahu. Makanya saya bilang kalau kamu itu pintar dan cerdas, kamu pasti tahu jawabannya itu. Dan kalau kamu rajin gereja dan ikut pendeta dengan nanya kepada pendeta, pasti bisa dijawab. Itu anggur dan itu anggur kadar alkoholnya juga bisa di ini, dan itu bukan untuk memabukkan, itu sebagai simbol dari perjamuan yang suci, sakral bagi kami untuk mengingat pengorbanan Kristus. Simple itu aja, kok bingung. Lalu mau bilang lagi makanan yang diharamkan dihalalkan oleh Tuhan. Makan babi yang diharamkan. Iya, bagi kami itu halal, bagi kamu mungkin haram. Tapi ingat, unta pun itu
Haram menurut perjanjian lama. Onta yang kamu makan mungkin, dan seluruhnya kamu makan juga. Kamu makan onta loh, larangan pertama onta, lalu sekian-sekian lagi. Ada belut, ada segala macam. Kamu makan juga. Kenapa kamu koreksi babi, sedangkan onta dan seluruh bagian-bagiannya kamu makan dan kamu minum? Baru kenapa kamu makan belut, lele dan segala macam? Kamu itu memakai penilaian standar ganda. Kamu koreksi tentang babi haram, tapi onta yang haram kamu makan, kamu konsumsi. Ini kan keliru. Kalau mau nggak makan semua, jangan makan onta, jangan makan babi, jangan makan lele, jangan makan udang, belut dan segala macam. Yang diharamkan ada banyak. Kenapa kamu makan semua itu? Lalu kamu mengatakan orang Kristen tidak mengikuti apa yang diharamkan oleh Allah, tidak diindahkan. Di saat yang sama kamu memakan unta. Ini gimana kamu ini? Makanya jangan selalu berpikir itu sempit begitu ya. Kasihan kamu. Dalilnya aku nanya pendeta dan segala macam. Pendeta siapa yang kamu tanya? Coba kamu tanya dan buka YouTube-nya Kristen dah. Sudah terjawab itu semua. Kamu tidak akan seperti ini pengetahuannya. Gitu bro. Nah kalau kamu memang mualaf, ya mualaf saja. Tidak usah urusin Kristen. Kamu semakin banyak ngomong, semakin banyak kesalahanmu. Mulai dari awal sampai ini, kamu salah semua. Aku nanya pendeta, basi bro. Mending kamu pelajari Quran baik-baik. Mending kamu pelajari hadis baik-baik. Kenali sang baginda dengan baik-baik. Hidup lebih teratur, hidup lebih baik. Hidup lebih indah, lebih mempraktekkan rahmatan lil alamin daripada sibuk mengorek-ngorek kekristenan yang tidak kamu pahami sama sekali. Jadi hal ini kuberitakan kepadamu. Ketika kau melihat video ini, saya hanya mengatakan satu hal sama kamu. Kamu tidak pernah menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Kalaupun kamu pernah Kristen, atau sama sekali kamu tidak pernah menjadi Kristen. Sampai di sini teman-teman. Kristus penguasa saya menyelamatkanmu, dan semoga memberi belas kasihan samamu. Sampai ketemu di video selanjutnya.